Selamat datang di GBI Puri Indah Online Service. Ibadah kali ini akan dipimpin oleh Pastor Willy Pandi dengan tema A Story of Hope. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, sebagai umat Kristiani tentu kata shalom tidak asing bagi kita. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Tentunya hal ini tidak lepas dari identitas sebagai umat Kristiani dan setiap orang yang mengikut Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang damai sejahtera di bumi. Pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dan menyampaikan kabar tersebut, salah satunya kepada para gembala, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Tampak pula bala tentara surga yang memuji Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13-14. Seruan pengagungan kepada Allah juga dilakukan setiap waktu di surga. Hal itu seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Hal itu tertuang dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian hendaknya hal itu terjadi di bumi, yaitu terdapat nyanyian pengagungan bagi Allah setiap waktu. Namun sayangnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab dalam dosa manusia tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah dan merasa takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, karena kasih-Nya bagi kita, Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan kelahiran Yesus Sang Raja Damai merupakan keselamatan manusia dan bukti damai sejahtera itu nyata. Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan melatih murid-Nya untuk melayani. Pada akhirnya, karya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab hanya di dalamnya ada pengampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan yang kekal, dan setiap orang yang percaya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi nyata karena adanya pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka dengan demikian, Tuhan memberikan pesannya kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke segala penjuru yang juga dikenal sebagai amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan.
Tuhan berkata bahwa dengan Injil Kerajaan diberitakan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Namun sampai hari ini belum semua bangsa mendengar Injil, sehingga amanat agung ini belum selesai. Saat ini gereja dapat menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung melalui teknologi. Para hamba Tuhan yang tergabung dalam Empower 21 memiliki visi bahwa tahun 2033 setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Hal ini berarti setiap orang akan mendengarkan Injil dan setiap murid Kristus harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada manusia seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saat ini Tuhan sedang membuka pintu penginjilan dan inilah waktu bagi setiap kita yang mengalami kelahiran baru dan kehadiran Roh Kudus serta dimuridkan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kegelapan dan menyebarkan damai sejahtera Kristus. Tahun 2023 ini sudah menjadi tahun yang panas dikarenakan peperangan dan masa menjelang pemilihan umum di negara kita. Sehingga banyak orang kehilangan damai sejahtera. Tetapi kabar baik itu sesungguhnya telah datang sejak 2000 tahun yang lalu. Yaitu Yesus Kristus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membawa berita damai sejahtera itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk terus memperkatakan firman Tuhan yang ada di Mazmur 91. Biar setiap kata-katanya boleh kita katakan dengan iman, penuh dengan makna, bahwa inilah yang akan terjadi sesuai dengan iman kita masing-masing. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Boleh berikan tepuk tangan lebih lagi dengan segenap hati kita. Oh, mari sama-sama kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerahmu, buat kasih karuniamu, menjaga kami semuanya.
meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Oh, katakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang lahir 2000 tahun yang lalu, tapi Engkau Allah yang lahir di hati kami. Oh, bukan cuma lahir, Tuhan memerintah dalam setiap aspek dalam hidup kami. Selama masih ada nafas hidup kami, iman kami tidak akan goyah kepadamu ya Tuhan. Engkaulah pemimpin kami, penuntun kami. Terima kasih Tuhan, in this Christmas month, di bulan Natal ini Tuhan, biar hati kami semakin dekat dengan Engkau, makin merasakan kasih-Mu, cinta-Mu yang mati bagi kami, bahkan Engkau yang bangkit bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan sebelum kita duduk. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan. Kita siap untuk memuji menyembah Tuhan saudara, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Come on, clap your hands together. Adalah kesukaan bagi setiap kita kalau Yesus boleh lahir dalam hati kita saudara, mengenal Dia. Mari bersama-sama kita berkata kesukaan bagi dunia ini. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah di hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Haleluya. Kami menyambut Engkau Tuhan, the King of Kings in this place. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja, biar Raja kita di hatimu. Terimalah bersama kami bersyukur Tuhan, bersyukur bersama-sama bersyukur. Tepuk tangan bagi lagi saudara. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. You're the coming King in this world. Sing joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let all receive the King, my King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven kesukaan, and heaven and nature sing. Hallelujah. Nyanyi sekali lagi ya saudara. Joy to the earth, joy to the earth. The Savior reigns.
mujizat nyata dalam hidup kita. Come on. Are you ready? Jesus. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. That's why we praise you, Lord. Mohon yang percaya sama-sama berkata, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Amen. Kau megah bagiku. Segenap hati kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Oh, Kau Raja yang mengatur hidupku. Come on, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kalau saudara percaya, yang layak ditinggikan, come on, katakan saudara. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Ya Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa namanya saudara? Yesus, Raja mulia. Saudara-saudara, haleluya. Sungguh tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding. Oh, benar Tuhan, Kau megah bagiku. Dan segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan Yesus. Kau Raja bagiku, karena hanya Kau yang layak. Hanya Dia Raja dalam hidup kita, saudara, dan tidak ada yang lain. Hanya nama Yesus. Come on. Ajaib Kau Yesus, agung dan perkasa. Dialah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Panggil namanya Yesus, Kaulah Raja mulia. Tangan di atas kepala kita, saudara, sama-sama. Oh, sembah Dia, puji Dia, Raja mulia Tuhan. Segala pujian Tuhan kami naikkan kepada-Mu. Ucapan syukur kami, sebab Dia Allah yang ajaib. Sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa. Oh, Dia sumber kemenanganku, layak berkuasa. Come on, how may I rise up in your faith? Memerintah Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau mulia, sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Nyatakan namanya Yesus, Kaulah Raja mulia. Kaulah Rajaku, Raja mulia. Silakan duduk kembali, saudara. Kita terus menyembah Tuhan, terus buka hati. Holy, holy is the Lord. 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 Kudus, 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 kudus,
sama-sama kita angkat tangan kita, saudara. Katakan dia Allah yang kudus, kudus dan mulia. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And hear your people sing, you're holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. With all the angels we worship you, Lord, and the angels cry, you're holy. Creation cry, you are holy, holy, you are lifted high, holy, you are holy, holy forever. Hear your people sing, and holy to the King of Kings. You are, yes, you are holy, we will always be. And holy, holy forever. Angkat tanganmu, katakan your name, Jesus, you are. Your name is the highest, your name is the greatest, your name, amen, stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name, it stands above them. Declare it by your faith, sing Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name, you stand above them all dominions and dominions, all powers and positions, your name stand. Namamu di atas segalanya, your name is the highest, your name is the greatest, your name, Jesus, stands above them all.
Marilah sama-sama kita angkat tangan kita saudara. Katakan bagi setiap permasalahan kita, His name is highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Oh, by faith we declaring your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Namamu di atas segala masalah. Namamu di atas segala sakit penyakit. Nama Yesus. And dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy forever. Hear your people sing, oh, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever, you will always be. You will always be. Holy forever. Tuhan tetap bercahaya, amin. Cahaya orang benar, biarpun di tengah-tengah kegelapan, tidak akan pernah terlihat gelap saudara. Walaupun terkadang kita ngerasa gak ada yang bisa melihat kebaikan kita, gak ada yang melihat keberhasilan kita, gak ada yang melihat pencapaian kita. Tapi Tuhan menjanjikan untuk kita terus percaya dan berharap sama Tuhan. Karena suatu hari kita akan dimuliakan bersama dengan Dia. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita. Sebab Tuhan adalah sumber dari segalanya. Dia akan membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa. Dari segala keterikatan. Dari segala hal yang membuat kita tertahan untuk menyembah Dia. Ya Tuhan, kami datang hari ini Yesus. Mencari wajah-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Yesus, jalan kebenaran dan hidup, yang percaya tak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus, juru selamat dunia. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Yesus, Yesus, jalan kebenaran dan hidup, yang percaya tak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus, juru selamat dunia. Yesus, Kau penebus. Yesus, Yesus, Kau pembelaku. Yesus, Kau penyembuh. Yesus, Kau pembebasku. Yesus, Yesus, Kau penebus. Yesus, Kau
Tuhan. Oh, saya undang jemaat semua untuk naikkan penyembahannya sama Tuhan saat ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Oh, buat lawatan Tuhan. Ya Rabbana ya sembah Dia saat ini. We know, Lord Jesus, that you hold my future, Lord Jesus. Apapun boleh ada di depan mata kami, mungkin menjatuhkan iman kami, tapi kami percaya ada yang megang kehidupan kami, itu Engkau, Tuhan. Haleluya. Karena Engkau hidup maka ada hari esok kami ya Tuhan. Bahkan firman berkata bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memegang hari-hari depan kami ya Tuhan. Kami tahu masa depan kami terjamin di dalam Engkau Tuhan. Fakta lapangan boleh berkata apapun Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan yang melebihi fakta-fakta tersebut. Tuhan yang memegang masa depan. Tuhan yang memegang kehidupan kami. Tuhan yang memegang keluarga kami. Segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu lewat pujian, lewat penyembahan Tuhan. Kalau sebentar kami mau Engkau lawat juga lewat kebenaran firman-Mu. Kami undang Engkau memetraikan Tuhan dan berbicara kepada setiap hati kami yang paling dalam. Tegur kami, didik kami. Kalau ada jalan-jalan kami yang melenceng ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami rela Engkau bentuk. Kami rela Engkau ubah Tuhan. Menjadi serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Jemaat yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim musik. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Puji nama Tuhan. Hari ini tanggal 10 Desember, artinya 3 minggu lagi, persis 21 hari kita masuk tahun yang baru, 2024. Nggak terasa cepet banget, kayaknya baru Natal, udah mau Natal lagi ya. Masa sebelum Natal di dalam kalender liturgi gereja kita sebut masa Advent atau masa penantian menjelang kedatangan Tuhan. Nah, di dalam kisah Natal kita bisa lihat dari Injil Matius, Markus, Lukas, ada peristiwa-peristiwa yang sangat menarik untuk kita pelajari dan kita jadikan renungan. Salah satunya akan kita lihat pada pagi hari ini Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama, saya ingin Bapak Ibu melihat kisah tentang seorang tokoh sentral yang menjadi, boleh dibilang, gimana ya, tanpa tokoh ini, kisah Natal akan berbeda. Gitu ya, tanpa tokoh ini, ya mungkin alurnya gimana lah gitu lah. Tapi karena ketaatan tokoh ini, Yesus Kristus lahir bagi saudara dan saya. Ya, tokoh yang saya maksud adalah Maria Ibu Yesus. Judul khotbah saya pada pagi hari ini saya kasih nama A Story of Hope. Kisah tentang suatu pengharapan. Bagaimana Maria, Bapak Ibu pasti tahu ceritanya, kisahnya. Bagaimana Maria waktu masih muda, masih ting-ting, ya katanya bilang si ting-ting gitu. Tiba-tiba didatengin malaikat Gabriel, melendung perutnya, ya. Engkau akan menjadi ibu. Ibu juru selamat lagi, bukan main-main, bukan ibu Sikario atau siapa begitu. Ibu juru selamat. Kira-kira gimana? Masih muda banget, Alkitab pakai kata parthenos ya, bahasa Yunaninya artinya perempuan muda yang mungkin usianya belasan tahun, masih teenagers gitu. Belum bersuami, tiba-tiba hamil. Dan waktu dikatakan, diinfokan oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung
Dan anak yang dikandungnya akan disebut Immanuel, dia nggak bilang, no, I said no, no. Dia nggak bilang no. Tanpa hitung-hitungan, dia bilang, yes, for I am the servant of God. Aku adalah hamba Tuhan, be it unto me in according to your word. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Saya melihat dari kamus besar bahasa Indonesia tentang arti atau definisi dari kata harapan, yaitu sesuai slide saya adalah keinginan supaya menjadi kenyataan. Ada yang harapnya jelek-jelek gak kira-kira? Ada mungkin ya, saya harap hujan, itu gak jelek sih, kalau musim kering ya hujan perlu. Pasti kalau orang berharap, itu harap yang baik-baik. Ya, Maria juga pasti berharap yang baik-baik. Ya, sepanjang hidup, mana nyangka dia dipercaya Bapa untuk mengandung Allah Putra. Ya, harapan, keinginan supaya menjadi kenyataan. Ini saya punya anak nih lagi video-video nih, ya di depan nih, gitu ya. Dia punya harapan kalau umur 8 ya, dia. Dia punya harapan kalau gede mau sekolah apa, Cici? Langsung malu biasa ya. Dia mau jadi seorang marine biologist. Apa sih marine biologist? Orang yang lihatnya binatang-binatang laut ya, biota laut, ikan lah, apalah. Kalau saya pribadi, saya tebak-tebakan binatang sama dia, kalah, pasti kalah. Karena dia pernah suka banget binatang, sampai nyebut binatang-binatang yang nggak pernah saya tahu gitu ya. Apa nggak tahu lah, macam-macam. Nah, itu harapan. Harapan supaya jadi kenyataan. Kita berharap tahun depan lebih baik dari tahun ini. Gitu kan, selalu kan seperti itu. Gitu ya. Dalam suatu kesempatan, ini di dalam suatu pidatonya gitu ya. Saya catat hari Rabu 29 November 2023, jadi belum terlalu lama gitu ya. Presiden kita ngomong gini di tengah rapat dengan Gubernur Bank Indonesia. Beliau ngomong gini, saya quote itu ya. Dunia memang sedang tidak baik-baik saja. AS, Amerika mengalami inflasi dan suku bunga yang tinggi. China mengalami perlambatan ekonomi dan krisis properti. Benar, ya. Evergrande kalau ada yang tahu, ruginya aja 81 miliar US dollar. Coba yang pintar matematika hitung berapa duit rupiah itu. Ada yang bisa hitung dalam 5 detik? Kira-kira 81 miliar US dollar berapa? Kurang lebih nih ya, kurang lebih 1.250 triliun. Besar gak? Besar banget. Itu ya. Belum lagi yang lain. Nah, ada lagi ya, krisis geopolitik, perang Rusia Ukraina belum kelar-kelar. Udah 500-an hari. Ya. Belum lagi. Perang apa yang terakhir? Israel ya, sama Palestina, Hamas gitu ya. Itu luar biasa. Terus presiden kita bilang dunia redup. Ya. Redup artinya apa? Kalau 2022 akhir beliau bilang dunia gelap. Kalau redup artinya udah lebih terang sedikit gitulah ya. Tapi masih remang-remang. Ya, karena mungkin dunia sudah pakai Philips. Terang terus terang. Ya, jadi mulai terang. Saya bukan agen Philips ya, saya cuma ngomong. Nah, itulah yang terjadi di dunia ini. Gak ada berita yang baik, gak ada, benar-benar. Saking jeleknya itu ya, sampai benar-benar seperti ini Bapak Ibu. Banyak orang depresi, ya gak sih? Isu terbesar anak muda nih sekarang adalah mental health. Mental health. Bulan lalu, ya, awal bulan lalu, saya baru dari China. Saya ke Shenzhen, ada yang pernah ke China, tahu Shenzhen itu adalah kota perdagangan, ya, kota ekonomi. Shanghai kota keuangan, financial hub. Ya, Beijing kan ibu kota. Tapi di daratan China mainland, Shenzhen itu dikatakan kota ekonomi. Ya ampun, sepinya itu toko-toko. Bener-bener. Sampai saya punya sepupu yang ada di sana, memang orang sana, tinggal di sana. Dia ngomong sama saya, Cina tuh kayak begini. Abis COVID sempat naik.
Tapi sekarang anjlok lagi. Ya, anjlok lagi. 2 bulan lalu berkaitan dengan isu depresi. Jadi berita-berita gini tuh bikin depresi. Tapi kadang-kadang mau gak mau kita dengar. Saya gak mau dengar pun akan dengar dari mana? Dari WA. Gitu ya. Akan saya lihat 2 bulan lalu teman saya punya mama itu commit suicide. Loncat dari mall. Nggak usah di Google lah mall apa, kalau kelihatan nanti. Tapi benar, loncat dari lantai 3 sebuah mall di Jakarta Barat. Gitu. Karena depresi, karena penyakit gak bye-bye. Itulah keadaan dunia sekarang Bapak Ibu ya, keadaan dunia sekarang. Tapi firman Tuhan mau berkata, Ibrani 6 ayat 19, saya ambil dari terjemahan baru 2. Bunyinya adalah pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan ada di slide saya adalah sauh adalah jangkar. Ya, jangkar itu buat apa? Jangkar itu kalau Bapak Ibu pernah melaut, gitu ya, dia taruh jangkar, lempar jangkar supaya si perahu itu tertambat, ya, either di pelabuhan atau di tengah-tengah gitu ditaruh ke bawah. Jadi kalau kita ada pengharapan, itu seperti jangkar yang aman bagi jiwa kita. Kenapa orang bisa mental health? Kenapa seseorang yang depresi? Karena tidak ada pengharapan. Pagi ini saya mau ajak Bapak Ibu menyelam, karena kita bicara laut. Belajar dari Ibu Maria, Ibu Tuhan Yesus sendiri. Bahwa di saat dia mendapat kabar yang mengagetkan itu, tiba-tiba harus mengandung, dia tetap berpengharapan sama Tuhan. Kita siap masuk gigi 4 sekarang. Ya. Ibu Maria ini luar biasa. Tadi saya sudah bilang usianya masih sangat belia, belasan tahun menurut kajian dari teolog-teolog. Ya. Saat itu dia tiba-tiba ditemui oleh malaikat Gabriel. Dan dengan perkataannya, dia mengandung Sang Juru Selamat. Sampai di sejarah gereja, Ibu Maria itu mendapat gelar Theotokos atau God's bearer. Itu yang mengandung Tuhan. Nah, kita melihat sama-sama alasan mengapa Ibu Maria dapat teguh berharap sama Tuhan di tengah ujian yang dihadapi. Gak gampang di tengah, kalau saya mungkin kita pikir, itu kan ibunya Tuhan. Tapi ingat loh, dia mengandung tanpa suami, potensi apa? Potensinya dihukum apa? Rajam, ditimpuk pakai batu sampai mati, itu ada potensinya. Makanya si Yusuf itu diam-diam mau menceraikan Maria. Tapi Maria terus taat. Dan Yusuf dikasih tahu lewat mimpi sama malaikat, jangan engkau ceraikan dia. Alasan pertama, Maria penuh kasih karunia. Ya, di dalam Alkitab, sepanjang Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu boleh cari, tidak ada satu orang pun yang mendapat salam seperti kepada Maria oleh seorang malaikat. Salam ini sangat unik, namanya kekaretomene. Itu ya, kekaretomene. Kalau Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan sebagai engkau yang dikaruniai. Tetapi artinya sebenarnya lebih dalam, artinya dikaruniai rahmat dengan sempurna. Ya, have been made full of grace. Saya mau ingatkan lagi kepada kita semua yang hadir di sini. Kita sebagai orang Kristen, Christian, kalau dicoret itu Christ-nya, sisanya I-A-N. I am nothing. I am no one. Hai bukan siapa-siapa. Kita perlu Kristus, kita perlu kasih karunia Kristus buat jalanin kehidupan kita. Ibu Maria, waktu datang ke Elizabeth, jadi dia nyanyikan satu pujian, nanti kita akan baca sedikit itu ya. Itu Elizabeth saudaranya, sepupunya, dibilang, wah siapa nih? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Kira-kira Maria mungkin udah rada lupa-lupa dikit, diingetin lagi sama si Elizabeth. Kira-kira gimana?
dia dalam tekanan yang sangat berat. Tapi dia bisa terus berharap karena dia mengizinkan hidupnya dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian membuka hati kita. Makanya kalau setiap saya ulang tahun atau ada orang ulang tahun, saya doanya begini. Semoga bukan saja panjang umur sehat selalu, tapi biarkanlah dia mengasihi Tuhan dan makin membuka diri terhadap kasih Tuhan. Makin membuka diri terhadap kasih karunia Tuhan. Karena begitu banyak hal yang kita hadapi sehari-hari tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa Kristus kita nol besar. Nggak bisa. Banyak sekali, benar. Aduh, perusahaan, saya bergerak di bidang keuangan Bapak Ibu. Saya tahu banyak perusahaan sudah turun. Ya, banyak perusahaan bukan turun lagi, bangkrut, tutup dan lain sebagainya. Perlu kasih karunia Tuhan setiap hari. Karena kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk melewati hidup kita hari lepas hari. Itu yang pertama. Yang kedua, Maria adalah seorang pribadi yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dia taat nggak main-main. Ini ada perkataan yang sangat terkenal di dalam bahasa Latin, ya, Ecce ancilla Domini, aku ini hamba Tuhan, fiat mihi secundum verbum tuum. Artinya apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi Maria nggak kayak ngecek-ngecek yang pakai sempoa, hitung-hitungan dulu. Enggak, saat dibilang engkau akan mengandung. Dia nggak bilang, ntar dulu ya Tuhan, saya diskusi dulu sama Yusuf atau sama bapak mamanya. Enggak, dia langsung bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataannya ini menjadi bukti kepada Tuhan. Ya, bukti penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Ya, karena dia percaya hanya Tuhan yang sanggup memelihara kehidupannya. Mau dikatain nama tetangga kek, mau digibahin kek, gue gak peduli. Yang penting kehendak Tuhan terjadi sama dia. Saya sendiri masih belajar untuk taat sama kehendak Tuhan. Apalagi udah pesan Tuhan kepada saya mungkin beberapa tahun lalu. Baru hari-hari ini saya belajar melangkah taat sama Tuhan. Karena benar otak saya seringkali, saya mau kasih tahu lagi Bapak Ibu ingetin ya, bahwa yang berdiri di tempat ini bukan dewa. Ya, hamba Tuhan yang masih luput juga, tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Itu saya belajar, bukan saja ketaatan, tapi the speed of obedience is important. Bukan saja ketaatan, tapi kecepatan untuk taat kepada Tuhan itu sangat penting. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, saya bacakan saja dari TB2. Ya, tetapi kata Samuel, kisah Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban kesembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Artinya apa? Kita boleh persembahan yang banyak Bapak Ibu. Ya, kita boleh sosial ini, kembali sosial ini, pesan sosial itu. Tapi kalau kita tidak taat sama Tuhan, artinya apa? Ya, saya berdoa kita semua adalah orang yang taat dan cepat untuk taat, bukan saja taat. Yang ketiga, ini luar biasa. Ya, saya buka dari nyanyian pujian Maria, ya, atau di dalam liturgi kuno disebut doa Magnificat. Magnifying God gitu ya, mengagungkan Tuhan. Lalu kata Maria, Lukas pasal 1:46 ya, sampai 55, tapi saya nggak akan baca semua karena waktu. Saya bacakan beberapa ayat. Bunyinya begini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya, kerendahan hati maksudnya ya. Mulai dari sekarang, mulai dari dia hamil ini, mengandung ini, saat dia tertekan ini, apa? Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Aduh, dan seterusnya. Waktu saya renungkan firman pujian ini, saya bilang kok bisa ya Maria yang ada potensi kena hukum rajam ini. Ya, kan makin lama makin besar dong kalau orang hamil. Waktu dia ketemu sama si Elizabeth itu mungkin baru kurang lebih 3 bulan.
Ya, itu mungkin belum kelihatan ini baby bumpnya, tapi makin lama kan makin besar. Gimana ya? Tapi respon daripada Maria apa? Dia bilang, jiwaku memuliakan Tuhan. Ada pujian yang lahir daripada mulut Maria waktu dia mengalami masalah yang sangat besar. Artinya apa? Maria fokus memuliakan Tuhan. Dia tahu it's not about her. Itu bukan aku lagi, tetapi Kristus. Ya, tetapi Tuhan. Jadi saat kita mengenyampingkan keakuan kita. Dan kita fokus memuliakan Tuhan. Mazmur 21 bilang mulutku penuh dengan pujian. Ya, seperti ada lagunya itu. Barulah ketakutan, kekhawatirannya akan masa depan. Yang dia gak tahu akan gimana, hilang. Fokus memuliakan Tuhan adalah obat yang ampuh Bapak Ibu. Obat yang ampuh. Kasarnya kalau orang kena COVID itu dikasih favipiravir. Gitu ya. Jadi fokus memuliakan Tuhan adalah obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun masa yang akan datang. Maria udah dapat janji Tuhan. Jadi ibu penebus, tapi deg-degan juga. Ini gimana karena tekanan-tekanan itulah. Ya, tapi dia fokus memuliakan Tuhan sehingga apa yang menjadi imannya itu menjadi obat yang ampuh untuk dirinya. Yang ketiga, kenapa Maria tetap bisa berharap sama Tuhan? Karena dia fokusnya dia ganti dari dirinya kepada Tuhan. Yang keempat, Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Lukas pasal 1 ayat 51. Waduh, waktu dia didatengin malaikat Gabriel, gitu ya. Dia bilang begini. Dia mencatat gitu ya, dia mencatat di dalam Alkitab mencatat bahwa Maria menyimpan sesuatu dalam hatinya. Artinya apa? Itu suatu sikap tenang dan hening Bapak Ibu. Alkitab berkata di dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Dia tidak banyak protes, tidak banyak tanya. Kadang kalau kita nggak salah saat kita punya masalah, kita ngadu cerita sama orang sekitar kita, nggak salah. Karena in multitudes of counselors there is safety. Di banyak penasihat ada keamanan gitu ya, ada keselamatan. Ya, tapi intinya dia tidak banyak protes. Bilang, dia menaruh segala sesuatu dalam hatinya karena dia percaya di dalam keheningan dia Tuhan berbicara. Kalau saudara di dalam ada banyak masalah yang mungkin keluarga saudara gak bisa kasih jawaban, bahkan gembala saudara gak bisa kasih jawaban, masuk kamarmu, kunci pintunya, berlutut sama Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber pertolonganku. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Suatu hari Bapak Gereja Agustinus itu ke pasar. Dia mau tahu di pasar ada Tuhan gak katanya. Rame kan tuh pasar market. Dia doa. Ini kisah nyata ya. Gak ada kok Tuhan, gak ada nih tempat rame nih. Bukan berarti di sini gak ada Tuhan ya, ini kan rame gitu ya. Bukan begitu ya. Tapi waktu itu konteksnya Santo Agustinus. Dia ke dalam kota. Rame di Agora. Gak ada kok Tuhan. Di banyak tempat lagi. Mana ya Tuhan? Akhirnya dia memutuskan ke suatu gereja, kapel yang sepi. Dia berdoa di sana. Dia bilang, Tuhan kok ternyata di tengah keheningan gereja ini saya menemukan Engkau. Di tengah keheningan, di tengah percakapan kita sama Tuhan, Tuhan jawab doa kita. Maria tidak mengandalkan siapapun saat dia mengalami masalah. Dia hanya andalkan Tuhan. Dia berharap selalu sama Tuhan. Hari-hari ini gembala sidang kita berbicara banyak tentang sembahyang. Ya. Artinya apa sembahyang? Ya, yang itu kan bahasa Sanskerta, bahasa kuno untuk Tuhan gitu. Sembah Tuhan di dalam keheningan kita. Di dalam saat-saat teduh kita jangan lupa kita naikkan syukur kita sama Tuhan. Ya. Formula doa kalau saya,
X, A-C-T-S. Ya, X itu apa? Adoration, penyembahan. C itu confession, pengakuan dosa kita, Tuhan minta ampun gitu ya, saya minta ampun. Ya, T itu thanksgiving, ucapan syukur. S itu supplications atau baru permohonan-permohonan kita. ACTS, X. Saat kita banyak masalah, saat kita dalam depresi, cari Tuhan nomor 1. Baru setelah itu cari yang lain. Ya. Nah, puncak keteguhan dari pengharapan Ibu Maria, iman Maria kepada Tuhan itu tertulis di dalam kisah penyaliban. Saya tahu ini bukan masanya Paskah, tapi saya pinjam sedikit kisah itu untuk menjadi satu ilustrasi betapa Maria itu adalah pribadi yang luar biasa yang mengisi kisah Advent ini. Kisahnya, waktu disalib, Yesus disalib, ada berapa orang yang di dekat dia, yang di bawah kaki dia? Cuma 2, Maria dan Yohanes, yang bilang saya akan membela engkau. Terus kabur tuh entah kemana, nyangkal, cuma 2. Maria dan Yohanes. Saya mau memberikan sedikit pengajaran. Orang Yahudi kalau membaca firman Tuhan itu melihat dari 4 sudut, Bapak Ibu, 4 sudut. Artinya apa? Ada 4 makna ya. Pertama makna kontekstual atau makna literal, yang kedua makna alegoris, ketiga makna metafora, keempat makna tersembunyi. Kenapa saya ngomong ini? Karena di kaki salib itu, Tuhan Yesus ngomong sesuatu. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Benar ya, Yesus ngomong begitu ya. Allahku, apa bahasa itunya? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu boleh cek, itu berasal dari kutipan Mazmur pasal 22. Ya. Di mana ayat pertama itu judul dari pujian, kan Mazmur itu pujiannya lagu ya. Judulnya adalah nyanyian rusa di kala fajar atau ayelet hasya'akar. Ya, ayelet itu artinya rusa betina. Memang benar selama ini ya kita mengetahui, kita diajar bahwa saat itu seakan-akan dosa seluruh umat manusia itu ditimpahkan kepada Yesus. Sehingga seakan-akan Allah Bapa pun tidak bisa, kasihnya itu tidak bisa menembus Yesus. Maka Yesus bilang, aduh kok ditinggalkan. Itu selama ini kita dengar begitu ya. Tapi hari ini saya mau bukakan satu hal. Bahwa ayelet hasya'akar atau nyanyian rusa betina di kala fajar adalah perkataan Tuhan Yesus literal kepada ibunya Maria. Kenapa? Karena konteks daripada pujian itu adalah rusa yang di tengah kegelapan menunggu pagi kok gak datang-datang. Maria itu melihat anaknya disalib, gak ada dosa, gak ada apa, gak ada salah. Itu gimana kira-kira Bapak Ibu? Yang udah jadi ibu lah, tahulah ya. Kalau anaknya sakit, ya apalagi sakit berat, malah doanya gini, aduh Tuhan pindahin aja sakitnya ke saya. Ada ibu yang begitu? Saya rasa banyak. Atau saya dulu deh yang sakit, atau kemarin pergi duluan gitu. Banyak yang begitu. Kira-kira Maria seperti itulah. Tapi Tuhan Yesus mau memberitahu, ibuku engkaulah rusa itu di tengah fajar, yang sedang menantikan fajar. Bahwa nanti fajar itu, fajar pengharapan itu akan terbit di atasmu. Apa yang Tuhan, ujian yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita tidak akan terus-terusan karena ada pengharapan di dalam Tuhan Bapak Ibu. Selalu ada pengharapan. Maka dinyanyikan itu, Yesus berkata itu kepada ibunya, ibuku 3 hari lagi aku akan bangkit. Pengharapan itu asalnya dari mana? Dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Makanya Maria juga ngomong nih di ayat 54, ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Berapa banyak kita di sini percaya kita semua adalah Israel secara rohani. Yang berhak mendapat janji Tuhan. Itulah kita. Tuhan kalau janji mungkin lama tapi pasti digenapi buat kita. Ya, seperti Abraham yang waktu dari Ur Kasdim dia disuruh pindah ke negeri barat. Tapi gak tahu kemana, jalan aja nyanyi dia jalan serta Yesus mungkin ya. Tapi dia bilang, nah saya taat aja. Dia gak hitung-hitungan pakai sempuanya lagi.
Karena opa kan Abraham kan, kesempuan mungkin zaman itu. Nah, dia taat aja dia jalan sampai suatu tempat yang dikatakan tanah yang Tuhan bilang ini berlimpah susu dan madu. Padahal di tanah yang sebelumnya dia udah kayanya setengah mati. Luar biasa. Ya. Dikatakan Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yang gak lihat yang sementara di dunia ini, tapi yang mengalihkan pandangannya kepada yang kekal, yaitu Tuhan sendiri. Akhirnya saya mau encourage kita semua belajar seperti Maria. Ya, Maria yang terus berharap sama Tuhan. Ya, Maria yang penuh kasih karunia, yang mengizinkan kasih karunia-Nya Tuhan menghinggapi dan memenuhi hidupnya. Maria ya seorang yang pribadi yang taat, yang sepenuhnya kepada Tuhan, gak hitung-hitungan sama Tuhan. Maria yang terus fokus memuliakan Tuhan. Dan Maria yang terus tinggal tenang dan berharap sama Tuhan. Disitulah terletak kekuatan kita. Kita sebentar lagi masuk 2024 yang kita nggak tahu ya, yang kita nggak tahu ujungnya ada apa. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masuk, pasti Tuhan akan izinkan kita melewatinya. Amin. Ya, saya kutip terakhir Filipi pasal 4 ayat 13 dari terjemahan baru 2. Kalau di TB1 bunyinya segala perkara. Tapi TB2 bunyinya apa? Segala hal ya, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau di bahasa Inggris 10 finger rule kata Fred Talk gitu ya. I can do all things through Christ who strengthens. Mari sama-sama kita song-song tahun 2024. Bapak Gembala Sidang sudah memberikan tema tahun bangkit dan jadi teranglah. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa, saya undang tim musik. Kita akan naikkan pujian ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku ya, haleluya. Saya berdoa firman ini menjadi kekuatan buat kita semua. Kita masuk 2024 dengan satu pengharapan yang baru. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau membebas hidup kami. Engkau datang 2000 tahun yang lalu untuk menjadi jaminan keselamatan bagi kami. Hari ini Tuhan, terima kasih kami bersyukur buat firman-Mu untuk kami tidak berhenti berharap kepadamu. Seperti Maria. Seperti Maria, seorang Maria gadis muda yang tiba-tiba mendapat kesempatan untuk mengandung Tuhan Yesus. Yang gak tahu apa-apa tiba-tiba harus berhadapan dengan masalah dan tekanan yang begitu berat. Tapi dia fokuskan hidupnya kepada Engkau. Dia memandang Engkau bukan yang lain. Dia memuji Engkau. Dia menaikkan pujian syukur kepada Engkau. Tuhan pada pagi hari ini ajar kami seperti kisah permenungan ini. Saat kami melihat Engkau izinkan hadapi masalah apapun dalam keluarga. Tuhan kami mau bawa kepadamu. Kami mau tinggal tenang dan percaya. Kami berdoa pada saat ini khusus yang sedang mengalami masalah keluarga. Tuhan lihat masalahmu. Kalau keluargamu ada di ambang perceraian saat ini Tuhan beri bicara. Tuhan mau pulihkan kau. Tuhan mau pulihkan keadaanmu. Tuhan akan bawa keluargamu menjadi contoh. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada merindu kelepasan saat ini. Kelepasan dari belenggu-belenggu. Belenggu-belenggu ikatan apapun. Belenggu hutang. Ikatan-ikatan iblis yang lain. Saat ini di dalam nama Yesus. Ada kelepasan terjadi atas jemaatmu. Oh Tuhan Yesus, Engkau datang, firman Tuhan berkata, untuk membuka tali-tali kuk, tali-tali belenggu. Dan kelepasan ada pada jemaatmu di tempat ini. Oh haleluya Yesus. Kami memandang Engkau Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan, sang sumber pertolongan. Tiada yang lain yang dapat kami andalkan selain Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman pada pagi hari ini. Ajar kami menaruhnya di dalam pikiran kami, di dalam hati kami. Sehingga firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami di saat kapanpun, di masa kapanpun.
Terima kasih ya Tuhan. Terus berbicara kepada jemaat-Mu, kepada umat-Mu di sepanjang hidup mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Ibadah Women in Christ mulai 14 Desember 2023 diliburkan, dan ibadah akan diadakan kembali pada tanggal 11 Januari 2024. Natal telah tiba. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi pada Natal kali ini, Bapak Ibu dapat menabur ke rekening BCA atas nama GBI Puri Indah dengan nomor 7090775787. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ada pengumuman untuk ibadah akhir tahun di keluarga GBI Puri Indah. Untuk tanggal 24 Desember, GBI Puri Indah Mall akan mengadakan 2 kali ibadah di jam 9.30 dan jam 11.30. House of Blessing ada 1 kali ibadah di jam 10.30. Untuk RCC ada 1 kali ibadah di jam 10 pagi. Dan untuk tanggal 24 Desember, kita ada ibadah malam Natal yang diadakan di House of Blessing jam 4:30 sore. Dan besoknya kita ada ibadah Natal pada tanggal 25 Desember di House of Blessing untuk 3 kali ibadah di jam 9 pagi, di jam 11.30, dan jam 4:30 sore. Untuk 31 Desember, untuk GBI Puri Indah Mall kita ada 2 kali ibadah di jam 9.30 dan jam 11.30. Untuk House of Blessing ada 2 kali ibadah di jam 8.30 dan jam 10.30. Untuk RCC ada 1 kali ibadah di jam 10 pagi. Dan kita ada ibadah spesial, ibadah tutup tahun 2023 yang diadakan di House of Blessing pada 31 Desember jam 6 sore. Ingat ya, jam 6 sore. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, baik Pak. Nanti saya atur waktu, mungkin sore ini saya ketemunya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Agak lapar perut aku ya. Oh iya Pak, di depan sana ada kafe baru. Kata Lana sih, bakminya enak. Gimana kalau kita ke depan sambil pesan makan sambil ngomongin proyek kita Pak? Oh boleh. Kebetulan saya juga suka bakmi. Yuk. Kita mau pesan ya, bakminya 2, terus minumnya es lemon tea 1. Kalau Bapak mau minum apa Pak? Mas, minuman favoritnya di sini apa ya? Oh iya, saya kan tahu kesukaan Bapak kan kopi Torabika tanpa gula kan? Bener nggak Pak? Denin, kamu tahu aja kesukaan aku. Iya dong Pak, saya udah kerja lama sama Bapak. Masa Bapak nggak tahu sih? Mas, satu lagi ya minumnya kopi Torabika tanpa gula. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, bawalah damai sejahtera, sukacita, dan kasih Natal di dalam hatimu. Karena Tuhan selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada. Tuhan membukakan pintu-pintu sehingga apa yang kau lakukan berhasil. Tuhan juga sudah menyembuhkan segala sakit penyakitmu yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Dan terimalah berkat ini mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Sampai kita bertemu dengan Tuhan kembali di awan-awan kemuliaannya. Kita semua yang percaya katakan amin. Happy Sunday.